Pernah nggak sih kamu merasa gaji sudah naik, penghasilan sudah lebih besar dari sebelumnya, tapi anehnya tetap saja uang terasa tidak cukup? Dulu waktu gaji masih 2 juta, rasanya kalau bisa naik jadi 4 juta, pasti bakal lega. Tapi begitu benar-benar dapat 4 juta, kok ya sama saja, tetap pas-pasan, bahkan sering terasa lebih seret. Lalu naik lagi jadi 6 juta, 8 juta, 10 juta, tetap saja muncul perasaan yang sama. Seakan-akan seberapapun banyaknya uang yang masuk, rasa kurang itu tidak pernah hilang. Fenomena ini ternyata umum banget terjadi, dan dalam dunia psikologi keuangan ada istilahnya, yaitu lifestyle creep atau pergeseran gaya hidup. Sederhananya, setiap kali penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Barang yang tadinya tidak kita butuhkan, tiba-tiba terasa penting. Pengeluaran yang dulu terasa mewah, sekarang jadi kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya, walaupun pemasukan lebih besar, pengeluaran juga ikut lebih besar, sehingga kita kembali ke titik semula. Uang habis, tabungan tidak bertambah, dan perasaan kurang terus menghantui. Mari kita bahas ini pelan-pelan dengan gaya ngobrol santai, biar lebih mudah dipahami. Bayangkan begini, waktu masih sekolah atau kuliah, uang jajan 100.000 per minggu mungkin terasa cukup banget. Bisa dipakai makan, nongkrong, bahkan masih ada sisa untuk jajan kecil. Tapi begitu sudah kerja dan pegang gaji sendiri, 100.000 terasa seperti recehan. Uang itu bisa habis hanya untuk sekali makan di kafe atau sekali isi bensin. Padahal nilai 100.000 itu tetap sama, tetapi persepsi kita berubah karena standar hidup ikut naik. Contoh lain, waktu pertama kali punya gaji, beli sepatu harga 300.000 sudah bikin kita mikir berkali-kali. Sekarang mungkin sepatu harga 1 juta terasa biasa saja, bahkan kadang dianggap murah kalau dibandingkan dengan tren atau merek tertentu. Dari sini kita bisa lihat bahwa masalahnya bukan pada jumlah uang, tapi pada bagaimana otak kita menyesuaikan standar hidup setiap kali ada kenaikan penghasilan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor psikologis. Pertama, kepuasan itu sementara. Saat gaji naik, kita merasa senang. Rasanya seperti kemenangan. Tetapi otak manusia cepat sekali beradaptasi. Setelah beberapa minggu atau bulan, kenaikan itu jadi terasa biasa. Dan untuk mendapatkan rasa senang yang sama, kita mencari hal baru yang lebih besar. Misalnya, dulu cukup bahagia beli ponsel 2 juta, sekarang ingin yang harganya belasan juta. Dulu senang banget bisa makan di restoran cepat saji, sekarang maunya kafe estetik dengan harga 2 kali lipat. Inilah yang disebut dengan hedonic treadmill atau roda kebahagiaan yang berputar terus. Kita berlari mengejar kepuasan, tapi tetap berada di tempat yang sama. Kedua, lingkungan sosial. Saat penghasilan naik, biasanya kita juga bergaul dengan orang-orang yang punya gaya hidup lebih tinggi. Lingkungan memberi standar baru. Teman kantor pakai mobil baru, kita jadi merasa perlu juga ganti mobil. Teman nongkrong liburan ke luar negeri, kita jadi ingin ikut. Tanpa sadar, kita mengukur diri berdasarkan apa yang dilakukan orang lain, bukan berdasarkan kebutuhan pribadi. Ketiga, kurangnya perencanaan. Banyak orang hanya fokus pada penghasilan, tapi tidak punya strategi jelas untuk pengeluaran. Akhirnya, begitu gaji naik, otomatis pengeluaran ikut naik tanpa disadari. Tidak ada alokasi khusus untuk tabungan atau investasi. Semua habis di gaya hidup. Sekarang pertanyaannya, apakah salah kalau gaji naik lalu kita meningkatkan standar hidup? Sebenarnya tidak salah, justru wajar sekali. Kita bekerja keras, kita ingin menikmati hasilnya. Hidup bukan hanya soal menabung, tapi juga merasakan kenyamanan. Masalah baru muncul ketika kenaikan gaya hidup tidak diimbangi dengan pengelolaan yang sehat. Akhirnya kita terjebak dalam lingkaran tidak pernah puas. Supaya lebih jelas, mari kita bayangkan sebuah skenario. Katakanlah seseorang bernama Raka. Saat awal kerja, gajinya 3 juta. Dengan uang itu, ia kos sederhana, makan seadanya, dan jarang nongkrong. Tabungan pun tidak banyak. Lalu gajinya naik jadi 6 juta.
Apa yang terjadi? Raka pindah kos ke tempat yang lebih nyaman dengan harga 2 kali lipat. Ia mulai sering nongkrong di kafe. Ia beli ponsel baru, ia juga berlangganan beberapa aplikasi hiburan. Akhirnya, walaupun gajinya 2 kali lipat, uang yang tersisa di akhir bulan tetap sama, bahkan kadang malah minus. 2 tahun kemudian, gajinya naik lagi jadi 10 juta. Raka pikir ini kesempatan untuk hidup lebih enak. Ia memutuskan kredit motor baru, ikut arisan liburan, dan ganti gaya pakaian supaya terlihat keren. Lagi-lagi tabungannya tetap tipis. Ini contoh nyata bagaimana lifestyle creep bekerja. Semakin naik gaji, semakin naik pengeluaran, dan akhirnya tetap merasa kurang. Sekarang mari kita balik cara pandang. Bagaimana kalau setiap kenaikan gaji bukan gaya hidup yang dinaikkan duluan, tapi tabungan atau investasi? Misalnya, dari kenaikan 3 juta ke 6 juta, kita putuskan 30% langsung dialokasikan ke tabungan atau reksadana. Jadi sebelum gaya hidup ikut naik, tabungan sudah aman. Sisanya baru boleh dipakai untuk meningkatkan kenyamanan hidup. Dengan cara ini, kita tetap bisa menikmati kenaikan gaji tanpa kehilangan arah. Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa rasa cukup itu datang dari pikiran, bukan dari jumlah angka. Ada orang bergaji 5 juta tapi merasa tenang, ada juga yang bergaji 50 juta tetap stres. Bedanya terletak pada cara mengelola dan pola pikir terhadap uang. Kalau terus mengejar kepuasan lewat barang atau gaya hidup, kita akan terjebak dalam roda tanpa ujung. Tapi kalau kita punya tujuan jelas, misalnya ingin beli rumah, ingin bebas utang, atau ingin pensiun nyaman, maka setiap kenaikan gaji bisa diarahkan ke sana. Rasa cukup akan lebih mudah diraih ketika kita tahu apa yang sedang kita kejar. Ada satu trik sederhana yang bisa dicoba, namanya delayed gratification atau menunda kepuasan. Caranya, setiap kali ingin membeli sesuatu yang mahal, tunda dulu selama 30 hari. Kalau setelah 30 hari keinginan itu masih kuat, berarti barang itu benar-benar penting. Tapi kalau ternyata keinginannya hilang, berarti sebenarnya itu hanya nafsu sesaat. Dengan cara ini, kita bisa menekan pengeluaran impulsif yang biasanya bikin gaji cepat habis. Trik lainnya adalah membuat batas otomatis. Misalnya, begitu gajian, langsung pisahkan rekening untuk tabungan, rekening untuk kebutuhan bulanan, dan rekening untuk hiburan. Dengan begitu, kita memaksa diri hidup sesuai batas. Ini jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan niat kuat. Karena pada dasarnya, manusia mudah tergoda kalau melihat saldo besar di satu rekening. Sekarang mari kita renungkan sedikit. Apa sih sebenarnya tujuan kita mencari uang? Apakah hanya untuk terus membeli barang baru, makan enak, dan pamer ke orang lain? Atau kita ingin punya kebebasan finansial di mana tidak perlu pusing tiap akhir bulan, bisa membantu keluarga, bisa berlibur tanpa utang, dan bisa pensiun dengan tenang. Kalau tujuan kita lebih besar dari sekadar gaya hidup, maka kita harus berani mengendalikan diri dari lifestyle creep. Ingat, tidak ada salahnya menikmati hidup, tapi jangan sampai hidup hanya habis untuk memuaskan ego sesaat. Jadi, kenapa gaji naik tetap terasa kurang? Jawabannya karena standar hidup ikut naik, otak cepat beradaptasi, lingkungan memberi tekanan, dan kita jarang punya strategi. Solusinya bukan hanya dengan menambah penghasilan, tapi juga dengan mengelola pengeluaran dan melatih rasa cukup. Bayangkan kalau setiap kenaikan gaji bisa kita arahkan untuk menambah tabungan, investasi, atau modal usaha. Dalam 5 tahun saja, hidup kita akan sangat berbeda. Bukan hanya terasa lebih lega, tapi juga punya pondasi kuat untuk masa depan. Akhirnya, yang perlu kita sadari adalah uang itu memang penting, tapi cara kita berpikir tentang uang jauh lebih penting. Kalau pikiran kita hanya fokus pada kurang, dan kurang, maka sebesar apapun gaji tidak akan pernah cukup.
Tapi kalau pikiran kita terlatih untuk bersyukur, mengatur dan menunda keinginan, maka bahkan dengan gaji sederhana, kita bisa merasa jauh lebih tenang. Itulah obrolan santai kita tentang kenapa makin naik gaji kok tetap terasa kurang. Bukan karena gajinya kecil, tapi karena gaya hidup yang terus naik tanpa kita sadari. Dengan memahami psikologi uang ini, semoga kita bisa lebih bijak dan tidak terjebak dalam lingkaran tidak pernah puas.